Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Aulia Nur Aifatul Mukaromah dengan NPM 2113024049 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pasal-pasal tentang kepramukaan. Dimulai dengan pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kemudian pasal 10. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Sistem Among sendiri merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, disiplin menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam sistem pendidikan non-formal yang diperkaya dengan nilai-nilai pendidikan kepramukaan dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan pramuka terdiri atas siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 1. Pramuka siaga, 2. Pramuka penggalang, 3. Pramuka penegak, dan 4. Pramuka pandega. Peserta didik yang dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar persyaratan tenaga pendidik. Pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana maksud pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir adalah pasal 16. Pusat pendidikan kepramukaan terdiri atas 1. Gugus depan dan 2. Pusat pendidikan dan pelatihan. Demikian penjelasan mengenai pasal 9 sampai dengan 16. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.